Salam dan selamat pagi bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah melampaui segala akal. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan? Doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resok Sutoyo hari ini Kamis 21 April 2022 dari Yesaya 56 ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi, sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Dalam bahasa Batak dikatakan, Odo hatani Tuhan Jehovah na papungu akanong marserak sian Israel. Papungo kudope tu ibana halak na asing lubi sian akanong pinapungu tu ibana. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah peribahasa yang tidak asing lagi bagi kita. Kesatuan dan persatuan itu sangat perlu bagi sebuah bangsa, bagi gereja, dan juga sebuah perkumpulan organisasi. Untuk menjadi bangsa yang kuat dan tidak terpecah, kata-kata bersatu sangat perlu sekali diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap persatuan dan kesatuan dapat menghindarkan kita dari perpecahan. Firman Tuhan juga mengajarkan bahwa kesatuan itu sangat penting. Sebagaimana dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Paulus mengingatkan mereka untuk memelihara kesatuan. Demikianlah yang diperbuat oleh Tuhan kepada umat Israel. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah bangsa Israel mendapatkan hukuman dari Allah oleh karena perbuatan dan kejahatan mereka di mata Tuhan, maka Allah mengasihi mereka dan memberi kesempatan untuk membangun Yerusalem. Allah tidak membiarkan penderitaan itu melarutkan mereka sehingga tidak mempunyai jati diri. Allah tetap ingat dan setia kepada perjanjian yang diikatnya dengan para bapak leluhur mereka. Maka Nabi Yesaya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Yehuda yang di pembuangan bahwa Tuhan akan menghimpun mereka menjadi satu, menjadi bangsa yang kuat, bukan lagi umat yang tercerai-berai. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Pada nats ini merupakan suatu seruan bahwa keselamatan dan kemenangan Allah akan menghinggapi dan turun atas bangsa Israel. Keselamatan dan sukacita Allah akan menggantikan kesengsaraan dan duka cita. Perbuatan besar Allah lewat kasih-Nya tidak akan pernah berkesudahan kepada umat-Nya. Akan tiba saatnya umat Israel akan kembali seperti semula, diperkenankan Allah hidup sebagai umat yang dikasihi dan diberkati. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, nats ini memberi kesan setiap orang percaya atau umat Kristen agar selalu di dalam hati yang terbuka dan penuh sukacita senantiasa menanti dan menyambut karya keselamatan Allah dalam totalitas kehidupannya. Kita adalah umat yang diselamatkan dan umat yang dihimpun oleh Yesus Kristus dalam persekutuan kudus di tengah gerejanya. Jangan ada dari antara orang Kristen tertutup atau terlena sehingga tidak menyambut dan tidak bersedia menempatkan Yesus dalam setiap langkah hidupnya. Marilah kita jadikan rumah yang kita diami tempat Allah berfirman dan tempat memuji dan memuliakan Allah. Biarlah segala sesuatu yang kita miliki,
menjadi puji-pujian dan ucapan syukur bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami mau bersyukur di pagi hari ini segala berkat dan penyertaan-Mu. Engkau telah menyelamatkan dan menjadikan kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang telah Engkau himpun dalam persekutuan di tengah gereja-Mu. Tuntunlah hidup kami agar tetap hidup dalam firman-Mu. Berikanlah kami kekuatan dan kesehatan. Terpujilah nama-Mu. Amin. Salam sehat bagi kita, tetap patuh pada prokes. Tuhan memberkatimu.